Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarawan Ramadan dengan akhiran NIM 123 dari kelompok 20 Praktikum Statistika 2 Shift 3. Jadi di sini saya akan mengajarkan tugas mingguan dari Praktikum Statistika 2 modul 4, yaitu Analysis of Variance atau ANOVA. Oke, ini bisa langsung dibaca aja soalnya. PT Valion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan tiga jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen. Hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut. Lalu dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Oke, kita akan mengerjakan tugas ini di RStudio. Pertama, tabel ini akan dipindahkan dulu ke Excel. Oke, untuk dirapikan agar si RStudio-nya bisa membaca datanya. Oke, jadi kita udah ada di RStudio-nya. Untuk data yang tadi di soal tuh udah dipindahin ke si Excel, ini diubah menjadi vertikal agar si datanya itu mudah dibaca sama si R-nya. Oke, bisa langsung di ini aja. Pertama tuh ada install package-nya, read Excel, biar si RStudio ini bisa baca Excel. Terus yang untuk ada install package car, nah biar si RStudio-nya bisa menyelesaikan perhitungan ANOVA-nya. Terus ini dipanggil fungsinya tadi tuh ke library agar bisa digunakan di script sekarang ini yang dipakai. Terus yang pertama nih ada soal 1, udah dibaca tadi soalnya. Itu ada input data Excel-nya ini. Si Excel-nya nih datanya itu dimasukkan ke soal 1 yang sheet 1 tadi. Terusnya ini ada memastikan variabel faktor dan dependennya. Selanjutnya itu ada diuji homogenitas variansnya si datanya. Terusnya diuji normalitas. Lalu menyusun model ANOVA satu arahnya. Oke, bisa langsung di-run aja. Ini kalau udah di-run tidak perlu di-run kembali. Oke, jadi udah ada ini hasilnya. Untuk yang soal 1 itu ini untuk uji homogenitas variansnya. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka variansnya homogen. Nah, ini hasilnya tuh p-value-nya 0,5512. Jadi dia tuh lebih besar dari 0,05 ya. Variansnya antar kelompok itu homogen. Jadi asumsinya terpenuhi untuk si homogenitas. Lalu untuk normalitasnya si p-value-nya itu hasilnya 0,01179. Dia tuh di bawah 0,05 ya hasilnya. Jadi datanya tuh tidak berdistribusi normal. Asumsi normalitasnya itu tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya tuh yang terakhir ada menyusun model ANOVA satu arahnya. Ini model ANOVA-nya dalam bentuk tabel. Ini ada hasil sum SQ jenis materialnya. Itu hasilnya 36735. Itu artinya variansinya itu perbedaan jenis materialnya itu sangat besar. Terusnya ada sum SQ residualnya itu 132. Itu artinya variasi errornya atau sisanya itu sangat kecil. Terusnya ini ada min SQ-nya itu hasilnya 18367. Terusnya ada min SQ residualnya itu 11. Itu rata-rata variasi errornya. Terus ini ada F value-nya itu hasilnya 1674. Nilai F-nya tuh lumayan tinggi ya. Artinya tuh pengaruh jenis materialnya ini 1674 kali lebih besar dibanding variasi acaknya. Terusnya untuk si p-value-nya itu ini 0,069 itu artinya 0,0000 kecil lah pokoknya. Dia tuh sangat jauh di bawah 0,05 gitu. Jadi kesimpulannya tuh si jenis materialnya itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tekannya. Terus juga terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan yang ini antara baja karbon, aluminium alloy, dan stainless steel-nya. Oke. Jadi itu untuk soal 1, rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis materialnya.
kita bisa lanjut ke soal 2. Oke, kita udah di soal kedua. Ini PT Osik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem. Ini untuk tabel datanya. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Oke, untuk datanya tuh udah dipindahin ke Excel, dia tuh sama, diubah menjadi vertikal juga, biar mudah dibaca sama si RStudio-nya. Oke, kita pindah ke RStudio. Untuk soal kedua. Oke, ini sama ya kayak soal satu tadi. Ini si data Excel ini sheet keduanya tadi itu dimasukin ke soal 2 ini. Terus ini ngedefinisin faktor dan variabel dependennya. Terus ini untuk menguji ini homogennya. Terus ini untuk menguji normalitas, dan ini untuk menyusun model ANOVA dua arahnya. Oke, kita run aja. Kita lihat untuk uji homogenitas variansnya atau si Levene test. Nah, ini si p-value-nya ini hasilnya 1 ya. Dia tuh di atas 0,05. Jadi variansnya itu sangat homogen gitu, 1. Absensinya terpenuhi dengan sempurna. Ini. Data itu terpenuhi. Lalu uji normalitas data Shapiro-Wilk itu hasilnya 0,1619, dia tuh di atas 0,05. Datanya itu berdistribusi normal tuh, artinya dia berdistribusi normal. Terus ANOVA dua arahnya. Nah, ini F-value sejenis materialnya itu hasilnya 930,333, dan si P-value-nya itu 2,2 sekian lah. Itu sangat signifikan ya, dia tuh pengaruhnya sangat kuat. Jadi jenis materialnya itu sangat menentukan kekerasannya. Lalu untuk si F-value tekanan pengepresan dan P-value-nya itu ini 72, 33, dan 2,488 itu pengaruhnya juga kuat dan signifikan. Jadi semakin tinggi tekanan, biasanya tuh kekerasannya itu secara umum itu berubah. Jadi dia sangat signifikan untuk tekanan pengepresannya. Terus untuk interaksi material dan tekanannya itu hasilnya ini 0,333, dan p-value-nya ini 0,8519. Itu tidak signifikan ya, itu di atas 0,05. jadi efek tekanan pengepresannya itu terhadap kekerasannya itu cukup sama di semua jenis material. Jadi tidak ada kombinasi khusus gitu untuk memberikan efek tambahan. Jadi kesimpulannya ya, buat jenis materialnya itu, untuk si jenis materialnya itu sangat signifikan terhadap kekerasan ini. Lalu untuk tekanan pengepresan itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kekerasannya. Terusnya untuk itu interaksinya tuh nggak ada interaksi antar keduanya. Jadi efeknya tuh dia tuh berdiri sendiri antara si jenis dan tekanan. Jadi ya secara keseluruhan pemilihan jenis material tuh sangat jauh lebih dominan dibanding tekanan pengepresan pada kedua kasusnya ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.